Mau re-upload video dapat cuan dari 3 sumber yang berbeda? Tonton video ini sampai selesai karena di video kali ini saya ingin membagikan strategi bagaimana caranya mendapatkan cuan dari re-upload video yang paling benar. Tapi sebelum itu, saya Mr. Link, selamat datang di channel Pria Masa Depan. Ya, jujur saja video ini terinspirasi oleh para YouTuber aneh yang membagikan bagaimana caranya mendapatkan cuan dari re-upload video. Ya, mungkin ada sebagian orang yang bisa yang mengikuti metodenya bisa saja payout ya, bisa saja gajian. Tapi percayalah teman-teman, metode yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena kalau misalkan hanya mengandalkan monetisasi iklan saja, ya teman-teman tahu sendiri, saat ini semua sosial media kebijakan monetisasinya semakin ketat. Dan akhirnya ya teman-teman tahu sendiri akibatnya kalau misalkan kebijakan monetisasi diperketat. Lalu pertanyaannya, gimana sih caranya kita bisa mendapatkan cuan dari re-upload video yang bisa bertahan lama atau bisa jangka panjang? Jawabannya simple teman-teman. Konten yang teman-teman mainkan itu mesti bisa dipakai untuk jualan. Ya terserah ya, mau jualan affiliate kek, mau jualan produk CPA kek, ya terserah teman-teman. Yang penting video teman-teman itu bisa dipakai jualan. Kalau tidak, ya teman-teman tahu sendiri jawabannya. Kalau hanya mengandalkan iklan monetisasi, ya namanya re-upload video sih pasti mati suatu saat. Tapi kalau misalkan videonya itu bisa dipakai untuk jualan, untuk dagang, ya pahit-pahitnya kalau misalkan videonya itu tidak bisa dimonetisasi dengan iklan, teman-teman bisa monetisasi dengan jualan produk ya. Seperti itu teman-teman. Dan kalau misalkan kita ngomongin strategi, ya tentu saja kalau misalkan teman-teman ingin bisa cepat menghasilkan cuan dengan metode re-upload, teman-teman harus bermain di niche yang super spesifik ya, yang super targeted. Kenapa? Ya karena supaya saingan teman-teman itu semakin sempit. Dan kalau misalkan saingannya sempit, tentu saja kesempatan teman-teman untuk memonopoli niche tersebut itu bisa lebih mudah. Ya, oke, sekarang kita kembali lagi ke topik awal. Kalau misalkan seperti itu, niche yang teman-teman bisa mainkan itu niche apa sih? Jujur saja, kalau saya pribadi, saya tertarik bermain niche kopi ya. Kenapa? Karena ya teman-teman tahu sendiri, pencinta kopi itu banyak sekali di dunia ini ya. Dan yang paling terpenting, rata-rata pencinta kopi itu adalah orang yang memiliki buying power, atau artinya orang yang sudah dewasa ya. Kalau misalkan anak-anak ya nggak mungkin juga minum kopi ya. Dan di samping itu teman-teman tahu sendiri ya, kalau misalkan saya bermain niche kopi itu luas sekali cara monetisasinya ya. Mau kita monetisasi dengan affiliate Amazon ataupun AliExpress juga bisa ya. Mungkin nanti di videonya saya bisa jualan biji kopi gitu kan, gelas kopi ya, yang gitu-gitulah. Dan yang paling terpenting, kemarin saya lihat di network CPA Click Dealer ada offer CPA Sweepstakes atau CPA Sweepstakes yang get kopi mesin ya, gratis mesin kopi. Tentu saja offer CPA tersebut akan cocok sekali ya teman-teman. Jadi ya saya bisa memonetisasi dengan 3 platform ya. Ya pertama ya tentunya harapan besarnya mungkin bisa dimonetisasi dengan dengan iklan ya. Lalu kalau misalkan tidak, saya akan monetisasi dengan program affiliate. Dan kalau misalkan tidak juga, saya bisa monetisasi dengan CPA Click Dealer. Nah, jujur saja saya melihat peluang yang paling besar itu di Click Dealer. Kenapa? Karena ya komisinya juga besar teman-teman. Bahkan kalau misalkan saya cek lagi di offer tersebut, kalau misalkan saya berhasil membawa orang memasukkan kartu kreditnya, saya bisa mendapatkan seminimalnya $20. Itu gede banget ya, ketimbang kalau misalkan saya memainkan afiliasi Amazon ataupun marketplace lain ya. Jadi memang kalau misalkan saya monetisasi dengan CPA, tentu saja peluang cuannya juga akan besar ya. Seperti itu teman-teman. Sekarang saya akan lebih jauh membahas tentang Click Dealer ya, karena saya yakin 70% dari penonton video ini juga tidak tahu apa itu CPA, apa itu Click Dealer. Maka saya akan lebih jauh membahas tentang Click Dealer
terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah familiar ya dengan CPA, teman-teman bisa skip aja bagian ini. Tapi kalau misalkan memang teman-teman itu belum paham apa namanya CPA, apa itu ClickDealer, teman-teman bisa lanjutkan tonton video ini ya. Jadi sebetulnya ClickDealer itu adalah perusahaan periklanan internasional ya teman-teman. Maksudnya gimana nih? Maksudnya ClickDealer ini adalah penghubung antara pemilik produk dan para marketing. Di sini artinya kita ya yang memasarkan produk. Nah, di tengah-tengah itu ada ClickDealer ya. Jadi ClickDealer ini adalah penghubung antara pemilik produk dan marketing. Ya, seperti itu teman-teman. Sebetulnya sama saja dengan afiliasi marketplace pada umumnya ya. Shopee, TikTok, Amazon, Alibaba sama saja ya. Hanya saja perbedaan antara afiliasi marketplace dengan afiliasi CPA itu di sistem komisinya ya. Kalau misalkan di afiliasi marketplace kan teman-teman hanya bisa mendapatkan komisi ketika teman-teman membantu menjualkan produknya ya. Tapi kalau misalkan di CPA atau di ClickDealer tidak perlu menjualkan produknya ya. Bahkan teman-teman membawa orang untuk mendaftar di suatu website, teman-teman pun akan mendapatkan komisi. Makanya namanya CPA atau cost per action. Nah, action di sini sebetulnya banyak sekali ya modelnya. Ada yang daftar di website, ada yang perintahnya itu untuk download aplikasi, ada juga yang memasukkan kartu kredit. Nah, yang paling besar itu yang memasukkan kartu kredit. Nah, sudah jelas ya teman-teman, CPA itu adalah model bisnisnya, ClickDealer adalah website CPA-nya ya, seperti itu teman-teman. Nah, jujur saja untuk CPA ini atau daftar di salah satu website CPA itu gampang-gampang susah ya, karena memang ketika teman-teman mendaftar menjadi publisher atau marketer di website CPA itu biasanya ada review terlebih dahulu ya. Makanya ya kalau misalkan teman-teman ingin bergabung di ClickDealer, teman-teman bisa tonton dulu video di kanan atas ini ya, karena di sana saya sudah memberikan triks atau tips bagaimana caranya agar teman-teman bisa diterima di ClickDealer ya. Silakan tonton aja di kanan atas video ini ya. Oke, sekarang kita akan bahas lebih jauh mengenai offer CPA Get Copy Machine di ClickDealer ini ya. Sekarang kita akan pindah dulu ke monitor. Kalau misalkan teman-teman sudah mendaftar di ClickDealer dan teman-teman diterima juga menjadi publisher di ClickDealer, nanti teman-teman bisa masuk di dashboard ClickDealer-nya. Dan dashboard ClickDealer tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sisi kiri ini adalah menu barnya ya, yang berisi dashboard, statistik, report, billing, dan yang lain-lain. Dan yang kanan ini adalah balance dan juga settingan akun teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa setting payment di sini ya. Nah, sekarang kita akan fokus aja ke yang offer Get Copy Machine tadi ya, yang offer CPA Sweeptake Get Copy Machine. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mempromosikan CPA Sweeptake Get Copy Machine ini, teman-teman bisa masuk di menu Smart Link dan teman-teman masuk di yang Mainstream ya. Di sini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di sininya nanti ada tulisan request, silahkan teman-teman request terlebih dahulu. Berhubung saya sudah merequestnya, makanya saya tinggal langsung aja promosikan ya. Oke, di sini kita akan lihat dulu keterangan lebih jauh mengenai CPA yang mesin kopi ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini, yang paling terpenting di sini adalah overflow-nya ya. Overflow itu bisa dibilang action-nya ya. Kan saya bilang tadi kalau misalkan di CPA itu action-nya banyak ya. Ada yang mendaftar di website, ada yang download, ada juga yang memasukkan kartu kredit. Nah, CPA yang Nespresso Sweeptake ini yang memasukkan kredit. Artinya kalau misalkan ada orang yang teman-teman bawa masuk ke website Nespresso-nya dan dia hanya memasukkan kartu kredit, dia hanya memasukkan email, berarti teman-teman belum bisa mendapatkan komisi. Tetap harus memasukkan kartu kredit. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaannya kalau seperti itu sama saja dengan beli dong? Nggak seperti itu juga teman-teman. Karena saya juga pengguna kartu kredit ya. Setiap teman-teman memasukkan kartu kredit dimanapun itu, walaupun di sana tulisannya gratis, ya biasanya itu ada transaksi verifikasi ya. Ada sebagian kecil dana yang diambil untuk verifikasi bank, untuk verifikasi bahwasannya kartu kredit itu aktif ya. Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Memang bisa dibilang agak sulit ketimbang dengan yang actionnya itu daftar email saja ya. Kalau kartu kredit kan itu bersifat pribadi ya. Tapi ya sebanding dengan komisinya. Teman-teman bisa lihat di sini komisinya itu gede ya. Tuh, kalau misalkan untuk negara Belgia ya,
ini komisinya dari 20 sampai dengan 32 dolar. Kalau di DE itu Jerman ya, di Jerman itu 25,5 dolar ya. Dan Spanyol 16 dolar, Prancis tuh ya gede-gede ya. Kalau misalkan actionnya itu yang email submit, yang memasukkan email saja itu ya paling gede juga sekitar 3 dolar ya, nggak ada yang sampai belasan ya. Paling banter itu 3 dolar. Beda dengan yang CC submit ya, yang memasukkan kartu kredit. Komisinya itu bisa sampai dengan puluhan dolar ya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin teman-teman akan juga ada yang bertanya ya, kalau misalkan ini over sweeptek itu beneran dikasih nggak barangnya ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya over sweeptek itu adalah bisa dibilang over quiz ya. Jadi nanti di overnya ini tampilannya kan seperti ini ya tuh. Congratulations, today 11 Februari 2025 you have been randomly select to participation in this survey. Jadi memang bisa dibilang ini kuis ya, kuis yang hadiahnya itu adalah mesin kopi ya. Tapi memang karena hadiahnya mahal, makanya ada verifikasi kartu kredit ya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga akan ada yang bertanya, ini kan websitenya itu meminta kartu kredit ya, artinya kan si websitenya itu bisa menarik saldo dari kartu kredit kapan aja dan berapa aja ya. Nah, sebetulnya nggak seperti itu juga teman-teman. Jadi memang sebetulnya over sweeptek itu adalah over trial ya. Jadi setelah beberapa hari gitu kan, misalnya 5 hari, kalau misalkan pemilik kartu kreditnya nggak menghentikan langganannya, otomatis dia akan kena charge ya. Tapi at least teman-teman akan mendapatkan komisi ketika orang yang teman-teman bawa itu pertama kali memasukkan kredit ya. Nggak perlu mau langganan berapa kali atau berapapun, dia nggak peduli. Yang penting pas pertama kali submit kartu kredit, teman-teman juga akan bisa langsung mendapatkan komisi yang tadi ya, dari 20 sampai dengan 30 dolar ya. Tapi memang penyakit dari pemilik kartu kredit itu suka lupa ya. Jujur saya juga suka lupa. Kalau misalkan melihat salah satu website ya, misalkan ChatGPT ya, ChatGPT trial misalkan 0 dolar. Saya daftar aja terus masukkan kartu kredit. Nah, biasanya di bawahnya itu kan ada keterangan setelah masa trial habis, dia akan mengambil dana secara otomatis. Nah, biasanya pemilik kartu kredit lupa dengan langganan yang seperti itu ya. Bukan scam sebetulnya, tapi memang kadang-kadang suka lupa berhenti langganan gitu teman-teman. Saya rasa untuk penjelasan CPA Sweeptek mungkin sudah cukup ya. Intinya yang paling terpenting ketika teman-teman mempromosikan CPA Sweeptek itu teman-teman perhatikan overflow-nya atau action-nya, dan teman-teman perhatikan restriction-nya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya offer ini atau produk ini khusus untuk negara mana gitu kan, biasanya ada tertera ya, seperti ini kan, ini untuk 1, 2, 3, 4, ini untuk 5 negara ya. Jadi selain negara ini ya teman-teman tidak akan mendapatkan komisi ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya juga biasanya offer sweeptek ini ada rule dalam mempromosikannya ya, karena memang CPA Sweeptek ini banyak sekali yang disalahgunakan ya. Seperti di kanan atas video ini ya, saya pernah buat juga video tentang cara mempromosikan CPA Sweeptek dengan gaya yang nakal dan tentunya yang merugikan orang lain. Teman-teman bisa tonton di kanan atas video ini ya. Jadi memang ya teman-teman, sebelum teman-teman mempromosikan CPA Sweeptek, teman-teman baca terlebih dahulu restriction dari produk CPA Sweepteknya ya. Jangan asal promosi aja ya, seperti itu. Tapi berhubung di sini kita lihat tidak ada restriction-nya ya. Di sini ada allowance media type tuh, all accept not media type tuh. Jadi tidak ada yang tidak diizinkan untuk mempromosikan produk ini ya. Jadi memang lebih enak. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang saya akan bahas lebih jauh mengenai metode promosi untuk mempromosikan produk CPA Sweeptek ini ya. Jadi kan tadi di awal saya bilang re-upload video ya. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman ingin memainkan CPA yang ini ya gampang caranya. Teman-teman tinggal download aja video-video mengenai cara pembuatan kopi ya. Banyak itu di YouTube ya. Video barista biasanya ya, video apa gitu kan. Teman-teman tinggal download dan teman-teman tambahkan CTA di
akhir video. CTA itu misalkan di akhir video teman-teman tambahkan dapatkan gratis mesin kopi dengan klik link yang ada di kolom deskripsi, yang seperti itu teman-teman. Saya rasa teman-teman paham lah maksud saya kayak gimana ya. Jadi intinya teman-teman jangan hard selling ketika teman-teman mempromosikan produk CPA ini ya. Teman-teman mainnya di soft selling ya. Pertama ya mungkin teman-teman upload dulu video-video tentang cara bikin kopi, cara penggunaan mesin kopi, dan nanti di akhir video atau di tengah-tengah video teman-teman tambahkan get kopi mesin for free, klik link in description ya. Udah cukup gitu aja teman-teman. Saya rasa orang barat juga paham ya nanti kayak gimana flow-nya. Dan ya mungkin memang kalau misalkan teman-teman bermain yang seperti ini ya bisa dibilang long term game ya, nggak bisa cepat ya. Tapi saya yakin ketika teman-teman sudah rutin upload gitu kan, upload konten di sosial media teman-teman juga bisa akan mendapatkan cuan ya. Baik itu dari klik dealer ya, ataupun ya untung-untungnya teman-teman bisa dimonetisasi melalui iklan ya. Mau itu AdSense ataupun mau itu TikTok. TikTok sebetulnya juga ada kalau di luar negerinya, namanya TikTok Creativity Program. Sistemnya kayak AdSense juga, tapi memang TikTok Creativity Program itu khusus untuk negara tier 1 ya. Di Indonesia belum ada ya. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin saya rasa teman-teman juga paham ya intinya. Kalau misalkan teman-teman ingin upload video, teman-teman jangan cuman hanya mengandalkan iklan dari monetisasi saja ya. Jangan mengandalkan YouTube gitu kan. Jangan mengandalkan FB Pro, jangan kayak gitu aja ya. Teman-teman harus bisa main di niche yang memang menarik dan bisa menjualkan produk. Contohnya yang seperti itu, yang video kopi ya. Dan teman-teman promosikan CPA klik dealer yang gratis mesin kopi ini udah cocok banget teman-teman. Udah similar gitu kan. Ya, dan kalau misalkan tidak pun ya teman-teman bisa monetisasi dengan program affiliate lain. Alibaba, AliExpress, Amazon itu bisa teman-teman. Karena memang audiensnya luas dan tadi saya bilang ya pencinta kopi itu orang-orang yang memiliki buying power, orang-orang dewasa. Gak mungkin bocil-bocil nonton video mesin kopi, gak mungkin. Ya, nggak kayak re-upload hasil AI gitu, Spider-Man upload cus jualan apa ya. Kalau kontennya kayak gitu jualan apa saya nanya, ngandelin AdSense doang, mau sampai kapan ya. Mending kayak gini ya, upload video tentang kopi gitu kan, tambahkan teks, editlah tipis-tipis, teman-teman naikkan, udah ini cocok banget ya. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa memberikan insight untuk teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin daftar klik dealer, silahkan teman-teman klik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Dan untuk cara menjawab interviewnya, teman-teman bisa tonton video di kanan atas ini ya. Oke, mungkin segitu dulu aja. Terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing.